Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, Allah hadir memberkati keluarga adalah tema Natal tahun 2025. Maka pertanyaan penting bagi kita, keluarga mana? Saudara-saudariku yang terkasih, semua keluarga mendapat berkat dari Allah supaya kita dipulihkan, kita dianugerahi kesejahteraan dan sukacita yang melimpah. Namun kita sadari bahwa dunia saat ini dengan berbagai macam tantangan dan kesulitan, dengan berbagai pergumulan, maka keluarga juga tidak baik-baik saja. Ada keluarga yang harus melewati berbagai macam kesulitan dan tantangan. Namun hari ini kita semua dipanggil dan juga diingatkan bahwa di mana dalam keluarga kita yang mungkin suami mulai tidak bertanggung jawab, istri yang sudah kehilangan cinta kasih, anak-anak yang mau menang sendiri ikuti keinginan pribadi, tetapi percaya bahwa Allah senantiasa memberkati, Allah datang memulihkan. Maka juga impian dan harapan kita yang terungkap dalam pertanyaan, keluarga seperti apa yang kemudian kita ingin hidupi. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, perayaan hari ini, Pesta Keluarga Kudus, dengan sabda-sabda yang akan kita dengarkan dalam bacaan-bacaan, mengajak kita semua untuk menjadi keluarga yang sama atau seperti keluarga kudus di Nazaret. Injil mengisahkan tentang hidup keluarga kudus Nazaret yang juga mengalami tantangan dan kesulitan karena kekejaman Herodes, karena kecemburuan Herodes yang takut akan kekuasaannya diambil oleh bayi yang juga diwartakan oleh para majus kepadanya. Mereka kemudian harus mengembara dan hidup sebagai seorang pengungsi di Mesir. Dan setelah melewati semua masa itu, kembali lagi ke Bethlehem, tetapi mendengar bahwa anak dari Raja Herodes yang memimpin, maka kemudian mereka tinggal di Nazaret. Keluarga kudus Nazaret juga mengalami kesulitan, juga menghadapi tantangan. Tetapi kemudian apa yang menjadi kekuatan, apa yang kemudian mendasari Yusuf, Maria, dan Yesus ini? Saudara-saudariku yang terkasih, kekuatan keluarga kudus dalam situasi seperti ini adalah mendengarkan suara Tuhan. Yusuf menjalankan semua tugasnya sebagai suami bagi Maria dan ayah bagi Yesus dengan menghantar mereka sampai pada keselamatan, yakni mendengarkan suara Tuhan, membiarkan diri dibimbing oleh Tuhan melalui pesan-pesan yang disampaikan oleh malaikat dalam mimpi. Dengan itu, maka kemudian kisah Injil ini menyadarkan kita semua, menyadarkan keluarga-keluarga bahwa dalam keadaan sesulit apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hanya kita kadangkala kurang mendengarkan Dia, kurang mendengarkan bimbingannya, karena hati kita tertutup, telinga kita tertutup oleh kekecewaan, penyesalan, sakit hati, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, supaya kita bisa menjadi seperti keluarga kudus Nazaret, bisa melewati semuanya dengan penuh iman tadi, maka pasti kita juga ingin dipanggil untuk menjadi keluarga yang sungguh-sungguh dikuduskan. Lalu mau seperti apa kita membangun keluarga kudus itu di tengah dunia dengan berbagai tantangan ini? Orang tua, suami dan istri, ingat pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose yang kita dengarkan dalam bacaan kedua. Harus melakukan keutamaan dalam keluarga, yakni apa? Menunjukkan kasih sayang satu sama lain.
menunjukkan atau menghidupi kelemah lembutan, dan juga bertindak dengan penuh kerendahan hati. Kemudian kita hidup di dalam kasih yang berbuah pada pengampunan satu sama lain. Para istri tunduk pada suami, dan juga para suami harus mengasihi istri. Itu pesan Rasul Paulus bagi keluarga-keluarga. Dan kepada anak-anak, ingatlah apa yang disampaikan dalam bacaan pertama dari Putra Sirah. Anak-anak, hormatilah bapamu. Siapa yang menghormati bapa, maka kemudian dia dipulihkan dosa-dosanya, doanya dikabulkan, panjang umurnya. Dan kemudian siapa yang menghormati ibu, itu sama dengan orang yang mengumpulkan harta. Anak yang taat pada Allah akan menenangkan hati ibu. Maka sikap hormat kepada orang tua membawa anak-anak pada keselamatan, dan wujud sikap patuh kepada hukum Tuhan itu sendiri. Karena itu anak-anak harus mendampingi orang tua, terutama pada masa tuanya, dengan sikap penuh terima kasih dan pelayanan. Ketika kita masih kecil, orang tua setia mendengarkan kita. Maka ketika mereka tua, jangan lupa untuk setia mendengarkan mereka. Kadangkala cerita mereka berulang yang memberi rasa bosan. Tetapi itulah juga mereka lakukan ketika kita sering bertanya di masa kecil, sering bercerita berulang kali di masa kecil. Mereka setia untuk mendengarkan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua dari keluarga, dan kita tidak bisa memilih kita lahir dari keluarga seperti apa. Tetapi kita dipanggil untuk menjadikan keluarga kita seperti ini, seperti itu, sebagaimana diajarkan oleh Tuhan. Sabda Tuhan telah menuntun kita dengan sabda-sabdanya, dan keluarga Kudus Nazaret memberi teladan kepada kita, menyadarkan kita semua bahwa setiap keluarga punya kesulitan dan kebahagiaan tersendiri. Kita tidak bisa membandingkan keluarga kita dengan orang lain. Ingat, bahkan keluarga Kudus Nazaret pun mengalami tantangan, mengalami kesulitan. Maka di perayaan ini kita semua diajak untuk membangun komitmen untuk menghidupi keluarga kita masing-masing dengan terbuka pada bimbingan Tuhan dan saling mendengarkan satu sama lain. Dengan bimbingan Tuhan, maka kita tidak salah membuat keputusan yang kemudian menghancurkan keluarga kita. Kita penuhi keluarga kita dengan sikap saling menghormati, saling mengasihi, lemah lembutan, rendah hati. Mari kita juga saling mengasihi dengan apa? Saling memaafkan satu sama lain. Dengan begitu, maka damai sejahtera Kristus itu memenuhi hati semua orang dalam keluarga. Dan kemudian kita dipanggil untuk menjalankan tugas-tugas kita dengan sungguh. Menjadi suami yang mengasihi istri, dan istri yang menghormati suami, dan anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, hendaklah mendengarkan suara Tuhan dan saling mendengarkan satu sama lain. Karena itulah pintu masuk kepada iman, kebijaksanaan, dan kebajikan dalam hidup. Marilah kita memandang satu sama lain dengan tatapan atau pandangan penuh cinta, mendengarkan dengan penuh kesabaran, dan terbuka untuk saling memaafkan. Maka pertanyaan, keluarga siapa yang kemudian diberkati? Hari ini kita tahu bahwa Allah memberkati keluarga saya, keluarga Bapak Ibu, keluarga kita semua dengan cinta. Maka jadilah keluarga kudus saat ini
dan hidupilah semangat kekudusan itu setiap hari di keluarga kita masing-masing. Selamat hari Minggu, selamat pesta keluarga kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.